Bismillahirrahmanirrahim. 18 Februari 2024, kita kembali menyusuri jalan raya antar kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Saat ini kita berada di pusat ibu kota Kecamatan Taliabu Barat Laut, Desa Gele dan Desa Onemai. Di depan kita ini terbentang sebuah jalan raya menuju ke Kecamatan Lede, Kecamatan Taliabu Utara atau Kecamatan Gela, Kecamatan Taliabu Timur atau Kecamatan Samuya yang menyusuri pantai utara Taliabu, Pantura. Ya, seperti ini. Dan kita akan coba menyusuri jalan menuju ke Kota Bobong, ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu, yang jalannya masih kebanyakan jalan tanah. Lihat di depan kita ini jalan tanah dan tidak pernah diaspal selama Indonesia merdeka. Ayo ikuti perjalanan ini dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di depan kita adalah jalan yang terbentang menuju ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu, di mana di sana ada sebuah dump truk yang sedang kesulitan melintas. Kita akan coba telusuri. Di samping kiri jalan banyak batu yang menumpuk, ditumpuk dari bulan September kalau tidak salah, dan sudah dikelilingi rumput, tapi tidak diketahui apa maksud dari tumpukan batu-batu ini. Seperti ini kondisinya. Sudah 19 tahun negeri ini dikuasai oleh sebuah partai politik, tapi pekerjaan jalan hanya seperti ini. Batu ditumpuk tapi tidak dikerjakan, sampai rumput pun tumbuh subur di sekitarnya ini. Ya, dan di sini ada kubangan lumpur. Walaupun panas matahari sudah 2 hari setelah hujan deras sebelum 14 Februari kemarin. Ya, tapi lumpurnya tidak kunjung kering seperti itu. Nah, yang ini adalah jalan menuju ke Desa Selati. Lihat, tidak pernah diaspal sama sekali. Ada proyek rabat beton, cuma batu yang ditumpuk. Bentuk rabat betonnya cuma ini, sudah lebih dari 1 tahun atau mungkin sudah mau hampir 2 tahun, dari 2022 sampai hari ini 2024. Cuma sepotong, mungkin cuma 30 meter separuh jalan yang dikerjakan. Anggarannya ini sekitar 23 miliar. Mangkrak. KPK, tolong datang lihat keadaan ini. Nah, kita akan coba telusuri jalan ruas Gele Salati. Ini bentuknya seperti ini. Ya, seperti ini bentuknya. Jalan tanah selama Indonesia merdeka dan selama daerah otonomi baru terbentuk Kabupaten Kepulauan Sula 2023 dan menjadi mekar kembali menjadi Kabupaten Pulau Taliabu di 2013 atau 2012. Yang jelas sudah 10 tahun lalu menjadi daerah otonomi baru sebagai Kabupaten Pulau Taliabu, yang sebelumnya adalah Kabupaten Kepulauan Sula. Tapi ruas jalan antar kecamatan yang menghubungkan desa-desa di Kecamatan Taliabu Barat Laut dan Kecamatan Lede sebagai 2 kecamatan tetangga terdekat dari ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu, seperti ini bentuknya. Seperti itu. Lihat. Sedangkan anjing sana kelelahan berjalan itu. Lihat, anjing saja istirahat, capek dia lihat. Karena jalannya model begini. Nah, lihat. Seperti ini. Begitu sulitnya negeri ini. Kita sudah berada di dekat Desa Selati, sebuah desa tetangga dari Desa Gele. Nah, di depan sana ada sebuah sekolah menengah pertama atau SMP, dan di depannya ada proyek jalan rabat beton, bagian dari anggaran 23 miliar dari
Agustus 2022. Sampai hari ini 2024 baru kurang lebih 150 meter atau belum sampai 200 meter yang dikerjakan secara penuh. Selebihnya cuma separuh jalan. Kita akan coba telusuri jalan ini sampai di ujung jalan Rabat Beton. Jadi seperti inilah kondisinya kendaraan kita berjalan di jalan tanah. Lihat, berdebu di kala panas, berlumpur di kala hujan. Nah, seperti itu keadaannya. Nah, inilah jalan Rabat Beton. Dari titik ini ke Desa Beringin Jaya atau ke Simpang Ampa Desa Beringin Jaya bernilai hampir 6,6 miliar. Hampir 6,6 miliar. Ya, papan proyeknya tidak diletakkan di pinggir jalan, tapi diletakkan dalam rumah. Nah, ini SMP 1 Talewa Barat Laut, SMP Negeri 1 Talewa Barat Laut. Ya, jalan Rabat Beton ini selama dari 2022 ke 2024 ini baru sekitar kurang dari 200 meter. Ya. Cuma sekitar depan SMP saja ini, baru sekitar depan SMP. Ya, ini jalan yang sudah sempurna kiri kanan, yang dibeton. Tadi ujungnya di sana. Ini SMP tadi, sekitar ini. Ini baru lewat dari pagar kurang lebih 20-an meter atau 25 meter. Nanti ukur sendiri yang lebih pasti. Nah, selebihnya adalah separuh jalan. Nah, ini separuh jalan. Konstruksi bangunannya seperti ini, batu ditumpuk-tumpuk, kemudian dicor dengan semen. Nah, jenisnya seperti itu. Ya, coba kita akan telusuri jalan raya antar kecamatan yang dikerjakan oleh Pemda Pulau Taliabu dengan konstruksi Rabat Beton. Permisi. Inilah jalan Rabat Beton di Desa Selati. Jalan ini rencananya dari Desa Beringin Jaya sampai Desa Anggele. Sepanjang 3 km selama 2 tahun baru ini yang dikerjakan. Dan baru kurang lebih 100 atau 200 meter yang selesai. Nah, selebihnya cuma separuh jalan. Ya. Ini jembatan Desa Selati sudah mendekati ujung desa. Ya. Jalan Rabat Beton ini baru di seputaran jembatan, ujung jembatan. Ya. Ya, ini ujungnya. Di sini ada simpangan menuju ke perkebunan di Rata dan juga ada jalan logging atau bekas jalan perusahaan kayu yang tembus ke Bobong, ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu, tapi sudah jadi hutan. Ini jalan menuju ke arah lautan. Ini yang lurus tembus ke Desa Beringin, Kasango, Keramat, Bobong, menyusuri pedesaan. Nah, ini yang seharusnya secepatnya di aspal. Ya, kalaupun dibeton dengan cara yang baik dengan menggunakan tulang besi agar bisa digunakan dalam waktu yang lama. Nah, kita bisa lihat jalannya semua jalan tanah. Jalan tanah belum pernah diaspal selama bumi berputar atau selama Indonesia merdeka. Perlu kita ketahui bahwa Taliabu bagian dari Kabupaten Kepulauan Sula yang mekar di awal tahun 2003, sudah 20-an tahun yang silam.
Kemudian Taliabu mekar lagi menjadi sebuah daerah otonomi baru alias kabupaten sendiri yang mandiri, anggarannya sendiri, APBD-nya sendiri, ada bupati, ada DPR-nya. Selama 20 tahun lamanya itu, Kabupaten Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu selalu Partai Golkar yang berkuasa satu fraksi penuh. Satu fraksi penuh, hampir tidak pernah gagal. Akan tetapi bisa kita lihat kondisi jalan ini. Ini adalah bukti dan hasil kerja mereka selama kurang lebih 20 tahun lamanya. Dari 2004 sampai 2024 hari ini. Ya. Di depan kita ini ada sebuah deker atau gorong-gorong atau apalah namanya. Nanti lihat saja dalam video ini sebenarnya namanya apa ini, deker atau gorong-gorong ini. Jembatan mini lah begitu. Nah, ini tidak ada safety-nya atau penghalang di kiri kanan itu polos seperti panggungnya artis lah seperti itu, karena memang kabupaten kita ini hampir dalam setahun itu 2-3 kali datangkan artis untuk bernyanyi, berhura-hura, dan biasanya menghambur-hambur duit. Tahu duit itu duit pribadi masing-masing pejabat, duitnya pemerintah, duitnya rakyat, atau duitnya siapa, yang jelas dihambur-hambur lah di atas panggung. Ya, untuk lebih pasti datanglah ke Taliabu dikala ada artis supaya bisa melihat sendiri. Ya, atau di saat-saat kampanye partai yang dimaksud. Nah, lihat jalan Selati Beringin yang harusnya selesai dikerjakan dengan anggaran lebih dari 6,6 miliar, tapi yang kita saksikan hari ini masih tanah. Ya, jadi debu sekali. Kita harus menggunakan masker, karena ketika kita tidak menggunakan masker maka kita akan menghirup debu. Ya. Hari ini sudah tanggal 18, sementara panas matahari ini dari tanggal 14. Atau kalau tidak salah dari tanggal 13 atau 14. Ya. Jalan ini kalau musim hujan luar biasa hancurnya, buburnya, babak belurnya. Ini kalau musim hujan sulit kita jalan sambil video kondisi jalan ini, karena saat ini kita jalan dengan satu tangan. Ya, kita jalan sambil memegang handphone untuk video jalan ini. Di depan ini ada para pedagang yang jualan keliling. Biasanya ini datang dari Sulawesi. Ya, adalah pedagang kulit. Ya, itu membawa beraneka jenis produk kebutuhan masyarakat. Ada yang membawa perkakas rumah tangga, ada yang membawa ya kebutuhan seperti lem, alat cukur, ya benda-benda kecil kebutuhan sehari-hari oleh manusia. Nah, mereka sebenarnya cukup tangguh karena di Sulawesi seluruh ruas jalan sudah aspal. Mereka bisa datang jualan di Kabupaten Pulau Taliabu yang sebagian besar jalannya masih tanah seperti ini. Ini ada yang melepaskan pasir di sini, entah untuk apa. Ini mudah-mudahan lah untuk jalan. Tumpuk di jalan-jalan ini sudah cukup banyak, tapi terkadang dibiarkan berbulan-bulan. Macam tadi batu di desa Anggele Onemai, dari bulan September 2003 sampai ini Februari 2024 tidak dikerjakan.
mohon kepada Bapak Presiden, Bapak Gubernur, Bapak Menteri Pekerjaan Umum untuk datang saksikan ini. Apa yang sebenarnya terjadi ini? Jangan lupa bawa Ketua KPK kemari. Ini salah satu jalan Gele Salati, Beringin Salati Gele Lede Buhang. Ruas jalan yang ya sebenarnya ada lagi yang lebih parah di pantai selatan. Pantai selatan Pulau Taliabu itu Telaga Likotobi sampai di ujung timur itu ya kadang badan jalan tidak dibentuk. Ya masih badan jalan peninggalan logging tahun 70-an. Jadi seperti ini kondisi ruas jalan Beringin Salati Gele Lede. Jalan yang cukup parah. Jalan yang sangat parah. Dan jangan lupa ini adalah kabupaten yang dikuasai oleh Partai Golkar. Partai Golkar lalu satu fraksi di DPR dan bupatinya semua berasal dari Partai Golkar. Tapi kondisi jalan, mari lihat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kondisi jalan di Pulau Taliabu seperti ini. Kita berada di Gorong-Gorong Beringin Salati 3. Ya, itu lokasinya. Mari telusuri perjalanan ini agar kita bisa mengenal kondisi Kabupaten Pulau Taliabu. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Ayo saksikan terus. Saya akan dengan senang hati menyajikan kondisi dan perkembangan jalan raya di Pulau Taliabu. Karena jalan adalah urat nadi ekonomi masyarakat Pulau Taliabu. Masyarakat Taliabu sangat merindukan jalan yang layak sebagaimana yang ada di Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Pulau Jawa, dan Nusa Tenggara. Akan tetapi sudah 18 tahun Indonesia merdeka. Bahkan menjelang usia kemerdekaan yang ke-19, jalanan di Pulau Taliabu masih tanah seperti yang kita saksikan ini. Lihat, matahari sudah 3 hari atau mungkin sudah 4 hari panas, turun hujan, tapi lumpur di jalan belum kunjung kering. Ya, bisa kita saksikan ini betapa sulitnya masyarakat kita melintas di jalan ini. Sangat menderita. Di saat yang sama di kabupaten tetangga Kabupaten Pulau Taliabu sebelah barat yang mekar bersama Taliabu, mereka sudah berhasil aspal jalan sejauh 350 km hanya dengan menggunakan APBD murni, bukan dikerjakan oleh pusat ataupun provinsi, tidak. Dikerjakan oleh APBD Kabupaten Banggai Laut. Mereka sudah aspal jalan sejauh 350 km hanya 4 tahun lebih. Taliabu aspalnya cuma aspal lapen seperti ini. Ini cuma sekitar 5 kilo dari desa Beringin Jaya ini. Ini desa Beringin Jaya, pas di depan restoran Mas Randi, rumah makan Mas Randi. Dan ini ada jalan menuju ke Rata atau ke perkebunan Rata. Dan ini bekas jalan logging. Ini juga tembus Bobong ini. Di atas ada Simpang 3, kiri ke Gelelede, kanan ke Bobong. Hampir keliling Pulau Taliabu, perusahaan kayu tahun 70-an 80-an sudah bangun, bahkan ada 2 bandara saat itu di Bobong. Tapi setelah Taliabu mekar menjadi daerah otonomi baru, bandara pun tidak ada. Bahkan jalan cuma seperti yang kita lihat dalam video ini. Nah, saat ini kita akan coba menyusuri jalan aspal lapen
dari jembatan Beringin Jaya yang miring, lihat jembatan ini miring sana, di sebelah arah selatannya itu miring. Sebelah kanan ini adalah barat, arah tenggelam matahari. Sebelah kanan itu adalah sebelah selatan, itu sebelah depan adalah sebelah selatan. Ya, depan adalah selatan. Sebelah kanan saya adalah barat, arah tenggelam matahari. Ya, air ini mengalir ke barat, ke laut. Ya, Pantai Talebo menghadap barat. Di ruas atau di seputaran 3 kecamatan, Bobong, Gelelede. Nah, seperti ini aspal lapennya, sudah hancur babak belur. Nah, di seputaran jembatan Beringin ini, kalau hujan deras berhari-hari, ini tenggelam jalan ini. Tenggelam, apalagi ada hujan deras selama 3-4 jam, ini tenggelam. Nah, aspal lapennya seperti ini. Sudah banyak yang bolong-bolong rusak. Bahkan lihat rumput kiri kanan jalan ini sudah mulai merapat dan tidak dibersihkan, tidak diparas. Badan jalan masih jauh ke kiri kanan. Jalan ini sudah cukup lebar ini. Karena got itu di pinggir jalan ini, kalau batas badan jalan. Nah, aspalnya baru selebar ini dan sudah ditutupi rumput. Ya, rumput-rumput sudah mulai merapat ke tengah jalan. Nah, di depan ini ada bagian yang sudah mengalami kerusakan dan ada kubangan-kubangan kerbaunya. Ya, seperti ini, ada kubangan-kubangan kerbau. Nah, kita bisa saksikan kondisi jalanan antar kecamatan di Pulau Taliabu yang menghubungkan 3 kecamatan yang berdekatan. Kecamatan Bobong, Gelelede, Kecamatan Taliabu Barat, Taliabu Barat Laut, dan Kecamatan Lede. 3 kecamatan berdampingan dengan ibu kota kabupaten. Ibu kota kabupatennya berada di Kecamatan Taliabu Barat alias Bobong. Ya, saya ulangi lagi, ibu kota kabupaten Pulau Taliabu ada di Bobong. Ibu kota Kecamatan Taliabu Barat sekaligus ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Nah, jalan ini menghubungkan 3 kecamatan. Aspalnya baru dari jembatan tadi, aspal lapen yang begini, yang kualitasnya ancur begini. Ya, sudah bolong-bolong seperti depan ini yang kita lihat ini. Kondisi ini harap diperhatikan oleh pemerintah pusat karena pemerintah daerah kurang begitu peduli dengan kondisi. Kita bisa saksikan banyak kolam-kolam. Ya, kolam-kolam. Dan ini ada telaga, dan telaga ini banyak buaya ini. Ada buaya raksasa tinggal di situ. Yang harus diberantas, jangan sampai malam-malam orang lewat disambar buaya. Nah, itu bahaya. Nah, kita bisa saksikan di depan lagi kita. Di depan kita ada lagi kolam, ada kolam. Ya, kita sedikit-sedikit jalan ada kolam. Seperti ini bentuknya. Medan jalan di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Ya, motor harus lewat di pinggir-pinggir sini agar bannya tidak masuk di dalam kolam. Ini medan yang paling parah pada ruas Beringin Bawang Kasangu. Kendaraan ini siang malam ini, 24 jam kendaraan melintas di jalannya seperti ini. Tapi yang banyak adalah roda 2 karena roda 4 sangat kesulitan untuk melintas. Ya, kendaraan ini kendaraan antar kecamatan dan juga kendaraan dari kebun. Ya. Kendaraan antar desa, antar kecamatan dengan berbagai hajat hidupnya masing-masing, dan juga ada yang dari kebun karena di sepanjang ruas jalan ini ada perkebunan. Sebelah kiri ini adalah Bukit Pulau Taliabu atau gunung, dan itu adalah perkebunan warga semuanya. Ya,
hampir setiap jengkal tanah Taleb ini adalah kebun. Kalau ada yang bahutan seperti ini, biasanya itu karena dekat dengan badan jalan. Nah, di dalam sana itu kebun semua itu. Nah, contoh ini kebun yang dekat dengan badan jalan. Jadi kalau bilang di Taliabu sudah ada aspal, iya ada aspal yang model begini, aspal lapen. Yang begini. Ya kalau aspal yang mulus cuma dari desa Kerama sampai Bobong yang dibangun oleh provinsi tahun 2017 atau 2016. Ya kemudian saat ini disambung oleh balai dari desa Kilong, direhab itu jalan itu yang dibangun oleh provinsi, direhab oleh pihak balai. Ya, sampai di desa Kasangul, sampai terus di desa Banai. Desa Banai dari sini tidak jauh lagi. Ya, harap kepada pemerintah pusat, Menteri PUPR untuk segera melanjutkan jalan aspal yang dikerjakan oleh balai dari Banai atau dari desa Kasangul itu terus ke desa Anggele dan Lede. Karena desa Anggele dan Lede ini adalah dua kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar di Pulau Taliabu. Ya, itu dua kecamatan terbesar itu. Atau desa terbesar dan tertua di Pulau Taliabu, yaitu desa Lede dan desa Gele. Kita masih berada di jalan Lapen yang masih agak terawat, bukan terawat, masih agak bertahan lama. Kalau terawat tidak, ini kiri kanan sudah ditumbuhi rumput. Rumput ini sudah naik di badan jalan, di badan aspal ini. Nah, jalan yang agak mendingan ini sampai di dekat desa. Kita sudah melewati aspal Lapen yang ini dari desa Bawang, Beringin Bawang. Nah, sekarang kita berada di seputaran Banai, seputaran perkebunan Banai, ini di tepi pantai. Nah, jalannya masih tanah seperti ini. Jalannya masih tanah seperti ini. Jadi dimaksud dengan Banai. Ya, kira-kira. Nanti kalau saya keliru silakan di komen dan diluruskan yang benar sebenarnya perkebunan apa ini. Di sini ada pengambilan timbunan. Tanahnya tanah timbunan yang cukup bagus. Tapi ada yang lebih bagus lagi di depan. Nah, tanah ini masih mengandung lumpur ini. Kecuali untuk timbunan rumah cocok, tapi kalau untuk timbunan jalan tidak cocok. Nah, jadi jalannya masih tanah seperti ini, belum diaspal. Jalannya di tepi pantai yang cukup indah. Bila mana ini jalannya aspal, kemudian pantai ini dijadikan sebagai pantai wisata. Nah, ini sangat menarik. Nah, di depan sana ada tongkang, mungkin tongkang angkutan biji besi itu. Ya, itu lihat ada tongkang, ya, ditarik oleh tugboat, kapal tonda. Itu dari Bobong ke Tolong. Jadi kapalnya biasanya berlabuh di Bobong, terus tongkang itu ditarik ke Tolong untuk ambil muatan biji besi di Port Tolong, baru dibawa lagi ke kapal yang berlabuh di Teluk Bobong. Oke, kita lanjut kembali. Seperti inilah wujud jalan antar kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu, sebuah kabupaten yang dikuasai oleh Partai Golongan Karya selama Indonesia merdeka dan selama dimekarkan menjadi sebuah daerah otonomi baru. Kita berada di sebuah tanjakan yang sangat sulit karena tidak diaspal. Di sebelah kiri ini berbatu dan tidak bisa digunakan, sehingga kendaraan roda 2 senantiasa menggunakan jalur sebelah kanan. Kalau dari depan ya sebelah kiri. Nah, dari sini ada sebuah penurunan yang tanahnya pasir dan seringkali
orang mengalami kecelakaan di jalan ini. Ya, apalagi motor metik seperti ini mudah kecelakaan ini. Jadi caranya dari atas kita harus rem, turun secara perlahan-lahan. Jangan laju, begitu di bawah tiba-tiba injak tarik rem. Nah, rem depan motor metik itu cakram, langsung terkancing rodanya. Di depan ini agak bagus, karena ini baru dirapikan oleh pihak balai. Proyek jalan impres, instruksi presiden kepada daerah-daerah yang jalannya rusak itu baru sampai di sini. Tidak dilanjutkan ke ibu kota kecamatan Taliabu Barat, tidak dilanjutkan ke ibu kota kecamatan Taliabu Barat Laut. Nama kecamatan itu rumit ya, tidak kita terputar-putar. Harusnya dirubah jadi kecamatan Kele saja nama ibu kotanya. Tidak dilanjutkan karena ada proyek kabupaten, proyek jalan daerah, proyek APBD yang dari 2022 sampai hari ini cuma 100 meter yang dikerjakan. Astagfirullah. Kalau bukan 100 ya paling tinggi 200 meter tadi yang dikerjakan depan SMP Salati itu. Nampaknya pihak balai sudah menambah penimbunan tanah sirtu untuk persiapan pengaspalan jalan. Ini bentuk deker yang dikerjakan oleh pihak balai ini cepat sekali. Jadi dekernya sudah dicetak, tinggal dipasang, jadi 1 hari selesai. Beda dengan deker yang dikerjakan oleh Pemda Pulau Taliabu karena 1 tahun baru selesai. Ini tanah sirtu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Pulau Taliabu. Taliabu mestinya, Pemda Taliabu seharusnya, andai kata bisa diajak komunikasi, walaupun tidak diaspal jalan, biar cuma begini, di sirtu kasih rapi dulu badan jalannya, pakai tanah damato atau tanah timbunan yang bagus, baru diisi tanah sirtu seperti ini, tanah kerikil batu pecah begini, baru digrider, diwalas, kasih rapi macam yang dikerjakan balai ini. Ini sudah cukup bersyukur, cukup nyaman dan indah. Ya, apalagi kalau di aspal seperti yang dikerjakan balai ini, sangat terima kasih banyak, sangat terima kasih. Dan masyarakat Taliabu sangat rindu dengan pekerjaan jalan dengan cara seperti ini. Tahapannya seperti ini, walaupun mungkin bagi sarjana teknik sipil melihat kondisi ini barangkali ada kekurangan, tapi bagi masyarakat Taliabu yang awam, yang tidak begitu memahami sistem konstruksi jalan raya, ini sudah sangat berterima kasih, bersyukur kepada pemerintah pusat, kepada balai, kepada semua yang terlibat membangun jalan ini. Kami ucapkan banyak terima kasih. Tolong dibikin seperti ini keliling Taliabu, tolong dikerjakan seperti ini seluruh jalan di Kabupaten Pulau Taliabu. Presiden cepat bikin jalan begini yang bagus ini ya. Ini yang betul. Usahakan keliling Pulau Taliabu seperti ini. Karena kami di Pulau Taliabu ini bagian dari bangsa Indonesia dengan potensi alam yang luar biasa. Dari tahun 1972, kayu logam Pulau Taliabu sudah diangkut dan menghasilkan devisa negara yang sangat besar. Dan dari tahun 2017, tambang biji besi sudah dieksploitasi bertongkang-tongkang, bahkan mungkin sudah ribuan tongkang diangkut dari Pulau Taliabu. Tanah Taliabu diambil, tanah yang sangat berharga itu diambil. Kami hanya minta jalan kami diaspal dan dirawat seperti ini. Usahakan lebih bagus lagi, jalannya harus lebih bagus, lebih baik dari jalan ini. Ini sebuah gorong-gorong yang dulu di sini lumpur besar, sekitaran sini, ya sekarang sudah baik, sudah nyaman. Dikerjakan oleh balai melalui instruksi presiden. Ya, instruksi presiden itu termotivasi oleh adanya video yang diviralkan oleh teman-teman di berbagai daerah, terutama dari Lampung, sehingga Bapak Presiden Joko Widodo termotivasi untuk mengeluarkan impres agar daerah-daerah yang tertinggal atau daerah-daerah yang jalannya tidak mendapat perhatian yang baik dari pemerintah daerah untuk segera dibangun. Ya, contohnya seperti ini, kami sangat berterima kasih kepada seluruh pemerintah yang terlibat, kepada seluruh manusia yang terlibat, kepada setiap oknum yang terlibat dalam membangun jalan ini. Kami ucapkan banyak terima kasih. Kami tidak tahu siapa saja yang terlibat dalam membangun jalan ini.
Olehnya itu kami hanya berharap kepada siapa saja yang terlibat aktif dalam memperbaiki Taliabu, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan rezeki rahmatnya kepada mereka-mereka yang terlibat aktif dalam memperbaiki negeri ini. Nah, di depan ini ada alat untuk pengaspalan jalan. Ya, jadi aspal jalan yang benar itu pakai alat-alat seperti ini. Jangan hanya main hambur-hambur sembarang. Tidak akan rapi, harus pakai alat. Apalagi mau pakai batu disusun-susun baru pura-pura dicor. Contoh aspal yang benar itu yang begini, harus rapi begini. Ya, tapi ini mungkin baru lapisan dasar ini. Nanti akan ada lapisan lebih halus lagi. Moga-moga kasihan Pak Presiden bisa bantu kita. Ya, hari ini sudah selesai Pilpres. Moga-moga siapapun yang jadi presiden, tolong jalan-jalan ke Kabupaten Pulau Taliabu, keliling Pulau Taliabu, lihat mana jalan yang rusak, tolong dibenahi. Jembatan-jembatan yang cuma tungku dan jembatan yang belum ada tungku atau abutmennya tolong dibangun dengan cara yang baik. Menggunakan tiang pancang, konstruksi yang benar, sesuai dengan ilmu teknik yang benar, jangan dengan ilmu yang lain-lain itu. Ilmu cari untung banyak itu jangan, kasihan, jangan kasih jauh-jauh itu. Ambil untung sedikit saja, sewajarnya lah untuk demi kebaikan negeri kita. Indonesia yang tercinta ini, tolong bangun dengan cara yang baik. Kita sudah berada di Desa Kasangu. Ya, ini desa ujung selatan Kecamatan Talawa Barat Laut. Di depan ini kita sudah masuk di Kecamatan Talawa Barat, ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Di depan ada jembatan yang dibangun oleh pemerintah daerah, tapi bagian bawah jembatan itu hancur. Entah mengapa, mungkin konstruksinya yang tidak bagus, ataukah apa yang terjadi, yang jelas lihat hancur di bawah. Hancur. Ya, tolong bangun jembatan jangan dengan cara begitu. Pakai tiang pancang lah. Ya, pakai tiang pancang, pakai paku bumi. Ya, agar itu hanya sekedar bikin dinding, baru bikin jembatan di atas, aduh, hancur itu dinding. Ya, jadi seperti inilah jalan yang rasional, yang waras. Harapan warga Taliabu, tolong bikin jalan Taliabu seperti ini. Pak Presiden, Pak Menteri, Pak Gubernur, tolong kerjasama yang baik, kasihan perbaiki orang ke kampung ini. Jangan kasih biar Bapak PC. Masa negerinya orang, kamu orang kasih bayar negerinya gitu orang, kamu orang kasih Bapak PC itu. Padahal kamu orang ambil logging, ambil biji BCP banyak. Hutan Taliabu dieksploitasi bertahun-tahun lamanya, dari tahun 72. Tapi jalan Taliabu dibiarkan berlumpur. Mohon dikerjakan dengan cara seperti ini. Ini jalan yang masuk akal, yang manusiawi. Ya. Orang masyarakat Taliabu merindukan pembangunan negeri ini dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Jangan ambil untung yang banyak agar kita orang kampung ini jadi bagus. Mari rame-rame kita berjuang. Para pahlawan nasional mengorbankan jiwa raganya demi Indonesia yang tercinta, demi Indonesia yang lebih baik, bukan Indonesia yang saling mengambil keuntungan di masa kemerdekaan ini. Negeri kita telah dibawa oleh para leluhur kita, oleh para pahlawan nasional ke gerbang kemerdekaan. Olehnya itu mari kita isi kemerdekaan ini dengan pembangunan, dengan membangun infrastruktur yang benar sesuai dengan aturan ilmu konstruksi yang benar. Ya, kepada saudara-saudara kita, teman-teman dan sahabat kita yang belajar tentang ilmu teknik sipil, ilmu teknik bangunan, tolong berikan sumbangsi keilmuannya. Tegur kalau ada yang salah, jangan berdiam-diam. Ingat ya, kalau Anda berdiam terhadap kesalahan, maka Anda sama dengan si pelaku. Inilah jalan harapan masyarakat Pulau Taliabu. Sudah 19 tahun negeri ini dikuasai oleh sebuah partai politik, tapi jalannya dibiarkan berlumpur, berbatu, dan berdebu. Saat ini ada kebijakan pemerintah pusat melalui Impres untuk dikerjakan oleh pihak balai. Mohon kepada pemerintah pusat untuk datang dan segera perintahkan kepada balai untuk mengerjakan seluruh ruas jalan di Pulau Taliabu seluruhnya, termasuk jalan di dalam desa-desa yang hari ini belum dikerjakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pulau Taliabu. Mari kita saksikan bersama
dan ikuti perjalanan ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar kami selalu gembira dan penuh semangat menyajikan perkembangan pembangunan infrastruktur, utamanya jalan dan jembatan di Kabupaten Pulau Talebo, Provinsi Maluku Utara. Saat ini kita berada di Jalan Protokol Desa Bobong, ibu kota Kabupaten Pulau Talebo. Kita bisa lihat jalannya, wujudnya seperti ini. Ya, di tengah jalan ada poro jalan ditanami bunga-bunga atau taman. Ada lampu jalan dan jalannya sudah 2 jalur, tapi sudah pada rusak. Ya, aspalnya sudah rusak karena memang dikerjakan dengan cara yang kurang tepat. Atau boleh jadi sudah saatnya dibenahi tapi tidak dibenahi. Nah, di depan ini ada simpangan, yang ini terus ke arah gunung. Nah, ini terus ke arah selatan ke Desa Wayo sampai di Pasar Desa Wayo. Bahkan terus sampai Desa Tahu. Ya, jalannya aspalnya sudah mulai rusak. Jadi inilah penampakan dari Desa Bobong atau Kota Bobong, ibu kota Kabupaten Pulau Talebo, Provinsi Maluku Utara. Jalannya sudah pada babak belur. Nah, di Desa Wayo, saat ini kita sudah berada di Desa Wayo, desa pemekaran dari Desa Bobong, ibu kota Kabupaten Pulau Talebo. Sini ada sebuah pasar rakyat yang merupakan pasar terbesar di Pulau Talebo. Nah, di depan kita ini ada zona terbuka hijau yang juga merupakan sarang buaya. Di bawah ini ada kolam dan ada tempat-tempat santai. Dan ini mesti waspada, di situ banyak buaya. Jangan sampai kita duduk santai tiba-tiba kepala kita disambar buaya, kita selesai di situ. Sudah cukup nyaman dan indah dibuat. Moga-moga si Pulau Talebo dibuat seperti ini. Nah, kita akan mampir di pasar Desa Wayo. Namanya Pasar Barito. Entah mengapa kenapa namanya jadi Pasar Barito. Seperti apa riwayatnya kita tahu. Ini menuju ke Desa Talong. Ini pasar ikan di Desa Wayo. Inilah wujud dari pasar Desa Bobong. Untuk kita singgah sebentar di pasar Desa Wayo, bukan Desa Bobong. Aspal pada jalan protokol Desa Bobong atau kota kecamatan kota Kabupaten Pulau Talebo, kota kecamatan Talebo Barat. Aspalnya sudah mulai bolong-bolong, babak belur. Ya. Ini lurus tembus ke kantor bupati dan di sana ada simpangan menuju ke kecamatan Gele, kecamatan Lede, kecamatan Talebo Barat Laut, kecamatan Lede, kecamatan Talebo Utara, kecamatan Talebo Timur. Ya, ini jalan menuju ke arah timur di dalam Kota Bobong, Dusun Kangkap. Berada di dusun. Ya, oke, sekian dulu perjalanan kita di hari ini, 18 Februari 2024.
Silakan ikuti channel Zunggele Taliabu. Nanti kita sambung lagi di lain kesempatan pada perjalanan berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.